seorang istri ya secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Itu belum bisa membuktikan bahwa dia adalah anak bapak biologisnya. Aku sering nampahin cewek, apa anaknya anak buah, gitu nggak? Nggak jaminan. RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Ya mungkin maunya dinikahin kali ya. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belakangan namanya sedang ramai menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, mantan wali kota Bandung itu seperti tak putus dirundung malang. Belum lama mengklarifikasi usai dituding terlibat kasus korupsi Bank BJB, kini ia terseret isu perselingkuhan dengan selebgram Lisa Maryana. Tidak tanggung-tanggung, Lisa menantang Ridwan Kamil tes DNA atas anak yang telah dilahirkannya yang disebut-sebut buah hubungan terlarangnya. Menanggapi isu perselingkuhan suaminya, Atalia Praratya buka suara. Namun, baru-baru ini di media sosial tersebar isi curhatan Atalia dengan guru spiritualnya yang disebut-sebut Imam Masjid Al-Jabar, Yazen Al-Hakimi. Dalam percakapan tersebut, istri Ridwan Kamil itu menyatakan isu yang beredar adalah fitnah. Waalaikumsalam Syekh, insya Allah kami kuat karena 1000% ini semua fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Mohon dibimbing dan dibantu dengan doa ya Syekh. Tulis Atalia dalam chat pribadinya dengan guru spiritualnya yang beredar luas di media sosial. Lantas akankah Atalia Praratya menempuh langkah hukum atas isu perselingkuhan yang menimpa suaminya? Seorang istri ya secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Nah, kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gue laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai. Ya kan, karena kalau udah tersangka kan di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan. Bisa juga begitu. Ancamannya sih perzinahan nggak sampai di bawah 5 tahun, nggak bisa langsung ditahan. Tapi kan itu pidana, bisa jadi tersangka. Apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok. Karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Itu belum bisa membuktikan bahwa dia adalah anak bapak biologisnya. Aku sering nampahin cewek, apa anaknya anak buah, gitu nggak? Nggak jaminan. Kalau dia tetap bertahan, jalanin aja di media terus, ya udah. Posisi sekarang untung bagi dia, biar aja gue digugat, ya kan, bagi dia. Kalau dia mau kasus ini terus menerusan di media, ya udah, do nothing, ya kan, biar si ceweknya yang gugat, ceweknya lagi-lagi tidak bisa langsung gugat bahwa itu adalah anaknya, harus gugat dulu tentang agar pengadilan memerintahkan tes DNA. Nah itu bisa 3 tambah 3 bisa 6 tahun. Belum tentu menang lagi. Pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tentu ini di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter assassination yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut.
Isu perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil dengan selebgram seksi Lisa Mariana seperti menghentak ruang publik. Sejumlah kalangan turut angkat bicara, tidak terkecuali pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang mempunyai pandangan hukum atas isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Yang menghebohkan tentu saja tuntutan Lisa yang menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA untuk memastikan anak yang dilahirkannya merupakan darah daging Ridwan Kamil atau lelaki lain. Menanggapi tuntutan Lisa Mariana, Hotman memberikan pandangan hukum, untung dan rugi baik dari sisi Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana. Lantaran jika diajukan gugatan akan memakan waktu yang tidak sebentar alias berlarut-larut. Dan berikut pandangan hukum Hotman atas tuntutan Lisa yang meminta tes DNA. Ini kan diduga hubungan mau sama mau. Berarti tidak ada aspek penipuan. Berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Oke? Karena tidak ada aspek pidananya. Oke? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu kan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan, kayak kamu ada berapa cowok, ya. Jadi itu nggak bisa membuktikan. Sekalipun sudah misalnya seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya, itu sia-sia. RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Tadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama. Jadi harus gugat dulu mengenai tes DNA, itu bisa sampai PK. Itu bisa 4 tahun. Ya kan? Sesudah menang PK, gugat lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng gugat perdata dulu gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu. Karena itu bakal lama. Itu kan bisa perdata PN, PT, kasasi, PK. Ya kalaupun menang, belum tentu menang lagi tes DNA-nya. Baru kemudian gugat lagi untuk nafkah dan ganti rugi. Panjang ceritanya. Jadi kuasa hukum si laki tahu itu. Makanya sekarang dia memakai itu. Saya tidak si laki hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Pintar dia itu dari Opung Hotman Paris. Yang menjadi stressing point kami dari apa yang disampaikan di media sosial tersebut terkait dengan pernyataan viral. Ada perempuan berinisial LM lah ya, yang mengaku di dalam media sosial tersebut memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada inisial LM tersebut, kami selaku kuasa hukum mempersilahkan yang bersangkutan untuk membuktikan pengakuannya itu secara hukum. Nah, beliau kan sudah menyampaikan bahwa pada saat pertemuan inisial LM itu sudah berbadan 2. Silakan membuktikannya gitu. Nah, kami menunggu respon itu. Nah, apakah yang bersangkutan memang sekali lagi punya bukti
dihukum atau tidak. Nah, ini yang kan kami secara terbuka sudah menyampaikan tadi, silakan menyampaikan kepada kami data-data fakta secara hukum ya, artinya bukan fakta yang direkayasa dan lain-lain. Publik kini menunggu ujung dari isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Sebab di balik isu tersebut ada hati perempuan yang terluka. Ia Ibu Atalia Praratya atau yang selama ini dikenal dengan Ibu Cinta sampai kini belum buka suara. Banyak yang menunggu kalimat pertama yang akan diucapkan Ibu Cinta atas isu tak sedap yang menyeret suaminya. Menanggapi keprihatinan atas apa yang dialami Ibu Atalia, Astrid Angel ikut buka suara. Sebagai sesama perempuan, Astrid mengaku sedih dan pastinya akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan Ibu Atalia. Sebagai sesama perempuan, pesan apa yang ingin disampaikan Astrid Angel untuk Ibu Atalia? Saya sebagai sesama perempuan ya, tentunya saya kalau sebagai perempuan, saya selalu menempatkan kalau jika itu terjadi pada diri saya sendiri, itu pasti sedih banget gitu ya. Saya sampaikan kepada Ibu Atalia, mudah-mudahan ibunya juga sabar gitu kan. Mungkin ini bisa saja cobaan atau ujian daripada Ibu Atalia ini gitu kan. Ya, kita mudah-mudahan segera dapat yang terbaiknya lah gitu. Karena kan di mana-mana yang namanya rumah tangga kita pasti ada aja ya yang namanya itu godaan, cobaan. Tapi kan kita tergantung juga cara menyikapinya ya. Banyak juga kok selebritis di luaran sana yang terguncang dengan masalah perceraian lah, masalah itulah, inilah. Tapi mereka akan selalu baik-baik aja kalau misalkan dari kedua pihaknya memang menyikapi masalah tersebut dengan baik. Mau dicari apa lagi sih kalau misalkan Bapak RK-nya sudah di awal, misalkan dia mau tanggung jawab gitu, apa dia udah mau memberikan uang dengan, kalau misalkan memberikan uangnya dengan apa yang dia sudah janjikan untuk sampai dengan lulus SMA atau kuliahnya, ya kenapa tidak, kenapa harus tetap, memang kita tanyakan lagi kembali kepada LM, maunya yang seperti apa yang kamu inginkan, itu yang seperti apa sih, tanggung jawabnya seperti apa. Kalau misalkan Bapak RK ini sudah berupaya banyak gitu ya untuk menutup mulutnya LM ini, apa mau disebut itu anak kandung dari Bapak RK atau apa yang seperti LM ini inginkan gitu, tanggung jawab dari Bapak RK ini. Ya mungkin maunya dinikahin kali ya. Kalau misalkan orang itu mau tanggung jawab, ya udah lu sekarang mau minta tanggung jawab seperti apa gitu kan. Kalau misalkan Bapak LM-nya mau tanggung jawab tanpa harus kamu speak up, misalkan sebelum dari speak up ini pasti dong ada mereka itu ada komunikasi. Mungkin bisa saja ini daripada aku speak up nih, kamu mau nggak tanggung jawab aja gitu kan. Karena mungkin sebelumnya ada komunikasinya memang buruk tapi nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi baik, makanya LM ini ya speak up gitu kan. Ya semoga aku bisa ketemu LM segera ya. Apalagi satu in frame nih di sini, agar ini tidak menjadi fitnah kemana-mana. Ini tidak menjadi fitnah, tidak menjadi sakit hati. Itu bukan satu orang yang dua orang yang sakit hati. Mungkin kayak bisa aja fans fanatiknya Bapak RK yang, aduh Bapak RK ini kan cowok yang setia, cowok yang kayak romantis banget, kok bisa-bisanya ya yang kayak gini gitu kan. Sekarang kan banyak coachnya kata-katanya itu loh yang kayak yang kelihatannya humoris atau romantis aja bisa seperti itu, apa yang dingin kayak kulkas 2 pintu kan. Aku sih cuman mau bilang, tolong selesaikan ini dengan segera. Tolong LM segera muncul, klarifikasi, bicara kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan memang kamu mencari keadilan, carilah keadilan itu sampai dapat. Dan semoga masalah ini segera terselesaikan dengan baik ya gitu, tidak merugikan pihak manapun lagi seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.